Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, peserta diklat jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan 3. Bagaimana kabar Bapak sekalian pada hari ini? Iya, semoga Bapak sekalian sehat semuanya. Bapak sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang mata diklat konsep metodologi pembelajaran. Baik, apa yang akan kita harapkan di sesi ini Bapak sekalian? Oke. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran dari hari ini diharapkan dapat memahami konsep metodologi pembelajaran, bisa mempresentasikan hasil analisis berbagai macam pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran di abad 21 secara baik dan benar. Indikator hasil belajar Bapak sekalian yaitu bisa menjelaskan konsep metode pembelajaran secara baik dan bisa menganalisis, membedakan antara pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Sehingga mata diklat ini nantinya bisa mempunyai fungsi dan manfaat kepada Bapak Ibu di dalam merencanakan pembelajaran secara baik, kemudian mempersiapkan guru untuk membesarkan siswa menjadi siswa yang sukses, yang optimal, atau sering disebut sebagai student well-being, bisa menciptakan suasana pembelajaran secara kondusif, dan untuk mencapai hasil belajar secara efektif dan optimal tentunya bisa memadukan berbagai macam pendekatan, model, teknik, metode secara baik dan optimal. Baik, kita akan bahas apa itu pengertian metodologi pembelajaran. Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti ilmu. Secara ringkas, metodologi pembelajaran adalah ilmu yang membahas tentang metode atau suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Metode pembelajaran adalah ilmu yang membahas cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran dalam mencapai tujuan yang optimal dan efektif. Cakupan daripada metodologi pembelajaran, kita akan berbicara masalah model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini isu pembelajaran kita adalah yang pertama tentang integrasi pembelajaran hot atau higher order thinking skill ke dalam 4 kompetensi atau 4C. Kemudian isu yang berikutnya adalah pendekatan TPEC atau technological, pedagogical, and content knowledge. Kemudian isu yang lain adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan berikutnya adalah augmented dan virtual reality, dan belajar daring dan luring. Isu pembelajaran yang sekarang sedang ngetren juga yaitu bagaimana muncul pekerjaan baru yang sulit diprediksi, critical thinking, dan adaptasi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian Internet of Things dan
ada literasi baru, yaitu tentang literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia atau literasi humanis. Kemudian big data dan disruptive innovation. Yang pertama akan kami bahas yaitu tentang pendekatan TIPEC, yaitu pendekatan yang memadukan antara aspek knowledge, pedagogical, content knowledge, dan teknologi. TIPEC adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam pembelajaran abad 21 sebagai kemampuan untuk merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan, materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi yang sering disebut dengan TIPEC. TIPEC merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat relevan di masa pembelajaran daring saat ini. Hal ini karena pendekatan TIPEC memadukan aspek pengetahuan, cara membelajarkan atau pedagogi, penguasaan materi pembelajaran sesuai bidang atau konten, dan melibatkan TIPEC sebagai aspek teknologi. Pendekatan TIPEC merupakan pendekatan yang dikembangkan dari pendekatan pedagogik content knowledge yang diperkenalkan pertama kali oleh Schulman pada tahun 1986. Namun pendekatan PCK atau pedagogic content knowledge ini tidak sekedar sebagai irisan atau gabungan pengetahuan tentang pedagogik dan pengetahuan dan penguasaan materi, namun diperkuat dengan pengalaman-pengalaman guru. Berikutnya kita bahas yaitu bagaimana seorang guru mempunyai keyakinan terhadap penerapan kerangka TIPEC ini. Dalam KBBI, keyakinan berasal dari kata dasar yakin yang mempunyai makna percaya, tahu, mengerti dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan. Secara umum, keyakinan guru tentang TIPEC adalah suatu kemampuan guru atau keyakinan guru yang memiliki kecenderungan untuk bagaimana seorang guru membentuk sikap praktek pengajaran mereka selama di kelas. Jadi, keyakinan guru tentang teori pembelajaran dan pengajaran sangat berpengaruh terhadap keyakinan guru dalam membentuk sifat praktek pengajaran di kelas. Paul pada tahun 2003 memilih menggunakan istilah kognisi guru daripada menggunakan istilah belief atau keyakinan guru untuk merujuk pada dimensi kognitif yang tidak dapat diamati dari sebuah pengajaran tentang apa yang diketahui, dipikirkan, dipercayai, dan dilakukan oleh guru. Ada beberapa faktor yang membentuk keyakinan guru di dalam menerapkan TIPEC. Yang pertama yaitu elemen sekolah atau schooling element, yaitu merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi keyakinan guru, di mana mengacu kepada pengalaman belajar guru sebelumnya oleh gurunya atau dengan orang tuanya sebelum mereka memulai pendidikan formal sampai ke jenjang universitas. Faktor yang kedua adalah pendidikan profesi atau professional course, mengacu kepada semua pelatihan guru secara formal yang telah dilalui sebelum memulai karir profesional menjadi guru. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor kontekstual atau kontekstual faktor yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan
di mana guru itu bekerja. Dan yang terakhir, faktor keempat adalah faktor praktek di kelas atau classroom practice yang mengacu pada pengalaman guru dalam praktek pembelajaran di kelasnya. Keempat faktor ini tentunya berpengaruh bagaimana guru pembelajaran kelas. Nah, sekarang kita akan bahas tentang student well-being. Jadi semua usaha kita di dalam kelas ujung-ujungnya adalah bagaimana menyiapkan siswa menjadi manusia yang sukses, bukan manusia yang cerdas dalam suatu bidang, tetapi adalah bagaimana siswa yang sukses. Siswa yang sukses sering disebut sebagai istilah student well-being. Carol Dweck mengatakan bahwa siswa yang mempunyai ciri-ciri student well-being dikatakan memiliki ciri-ciri psikologis, yaitu yang pertama, siswa mampu menerima dirinya, kelebihan maupun kekurangannya, atau sering disebut dengan self-acceptance. Dan ciri yang berikutnya adalah bagaimana siswa itu bisa berhubungan positif dengan orang lain. Dan siswa memiliki ciri kemandirian atau otonomi, dan siswa mempunyai kemampuan untuk memiliki rasa tanggung jawab akan pertumbuhan dan bisa berkembang dan mengembangkan dirinya secara berkelanjutan. Nah, sekarang kita akan fokus kepada siswa tadi. Sebetulnya apa yang menjadi tujuan kita? Mau diapakan siswa itu? Tentunya sebagai seorang guru, kemampuannya harus melebihi dari siswanya, sehingga seyogianya siapakah guru itu? Tentunya adalah siswa-siswa terbaik yang cocok menjadi guru. Kalau ditanya siapa pengawas terbaik, tentunya guru yang terbaik yang bisa menjadi pengawas sekolah, yang menjadi kepala sekolah maksud saya. Dan siapakah pengawas terbaik? Tentunya adalah kepala-kepala sekolah yang terbaik layak untuk menjadi pengawas. Dan siapakah kepala dinas yang terbaik? Tentunya adalah pengawas terbaik. Sehingga nantinya fungsi narasumber, nara orang, sumber adalah informasi, bisa berfungsi secara optimal. Jika siswa pertama ada gurunya sebagai narasumber, maka guru ibaratnya keran, begitu ditanya berfungsi seperti keran. Begitu dibuka, maka airnya mengotor atau informasinya keluar secara deras dari seorang guru yang menguasai teknologi dan pengetahuannya baik. Bapak Ibu sekalian, tentunya rancangan seorang guru sebaiknya mengacu kepada istilah di dalam Stephen Covey itu ada buku Seven Habits, dimulai dari yang akhir, yaitu begin with the end in mind. Jadi seorang guru jika ingin merancang siswanya menjadi siswa yang hebat, tentunya mulai dari yang akhir, jangan mulai dari awal. Takutnya siswa begitu dirancang kompetensi yang mulai dari C3 atau C2, tentunya masih dalam tahap low order. Capaian C3 kalau dari awal takutnya tidak bisa mencapai C3, mungkin hanya sekedar C1 dan C2 yang dia capai. Tetapi kalau Bapak Ibu mengembangkan kemampuan atau kompetensi siswa dari yang akhir, maka Bapak Ibu bisa memulai dari C4, C5 atau C6, mulai menganalisis, mengevaluasi, bahkan sampai kepada mencipta. Bapak dan Ibu sekalian,
eh, siswa kita cukup banyak jumlahnya. Diharapkan pada tahun 2045 menjadi generasi emas. Nah, kalau siswa ini tidak bisa kita garap secara optimal, maka yang terjadi bukannya generasi emas, tapi malah mereka menjadi generasi yang menjadi beban bagi bangsanya. Harapan guru nantinya kita menjadi guru yang bisa merencanakan secara baik dengan menggunakan metodologi yang tepat, menggunakan penilaian yang tepat, maka seorang guru bisa mengantarkan siswa menjadi siswa yang sukses, menjadi individu yang bisa percaya diri, menjadi individu yang bertanggung jawab, dan yang terpenting adalah berkontribusi kepada bangsanya. Di lapangan, jika kita tanya seorang guru seberapa sih tahu tentang pembelajaran HOT misalnya, maka di survei ada 70%. Begitu ditanya siapa yang paham tentang pembelajaran HOT, tinggal 40%. Dan jika ditanya kembali berapa persen yang sudah menerapkan pembelajaran HOT, tinggal 20%. Dan jika ditanya lagi siapa guru yang konsisten melaksanakan pembelajaran HOT, tentunya makin lebih sedikit lagi, yaitu tinggal 5%. Nah, jika hal ini yang kita dapatkan, apa yang kita harapkan dari seorang guru untuk bisa mengantarkan supaya menjadi generasi emas tadi, generasi yang sukses, harapan bangsa, tentunya tidak bisa Bapak sekalian. Untuk itu, mari kita lihat dari jumlah penduduk kita yang 270,6 juta ini, ternyata masih banyak di negara kita penduduk-penduduk yang miskin yang jumlahnya 24,79 juta. Nah, ini tentunya merupakan jumlah yang cukup banyak karena negara kita negara yang besar. Ironisnya, potensi alam Indonesia kita sungguh luar biasa. Negara kita adalah negara yang kaya. Bayangin saja, menurut buku World in Future, Indonesia lada putih mencapai nomor 1 ranking dunia, lada hitam nomor 2, kemudian karet alam nomor 2, kemudian kayu lapis nomor 1, teh nomor 6, kopi nomor 4, coklat nomor 3. Begitu luas dan kayanya Indonesia kita ini, sehingga kita mempunyai juga luas laut 3,5 juta kilometer persegi. Kemudian batas perairan kita 80.000 kilometer. Kemudian kita mempunyai kekayaan hutan yang luas, dan kita juga mempunyai berbagai macam fauna dan flora yang begitu beragam. Kita mempunyai budaya yang cukup beragam juga. Di Indonesia lebih dari 300 etnik budaya di negara kita ini. Nah, coba kita lihat kondisi di lapangan. Ternyata apa sih penyebab kok masih banyak penduduk miskin kita? Ternyata jika kita runut adalah situasi yang ada di lapangan. Yang pertama, banyak guru yang tidak mematuhi jadwal semester. Situasi yang kedua, banyak guru yang ada yang mematuhi kehadiran secara baik, tetapi sayangnya dia tidak tepat waktu masuk kelas. Kemudian situasi yang ketiga diperburuk lagi dengan sudah masuk tepat waktu, tetapi materi yang diajarkan tidak relevan dengan kompetensi yang diajarkan. Dan situasi yang keempat yaitu
Jika dia bisa memenuhi kehadiran tepat waktu, materi relevan, tetapi ketuntasan belajar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian situasi yang kelima, jikapun dia memenuhi kehadiran tepat waktu, materi ajaran yang diajarkan juga relevan, ketuntasan belajar yang diajarkan sudah sesuai, tetapi tidak mengajar dengan sepenuh hati. Ini adalah problem di negara kita yang perlu kita urai. Dan diperburuk lagi, seorang guru mengajarnya selain tidak relevan, kurang sepenuh hati, juga kurang ikhlas, ya. Jadi inilah situasi di negara kita. Nah, di masa pembelajaran sekarang ini, di era new normal, harapan kita setelah new normal diharapkan guru-guru kita bisa mengajar secara daring dan luring, merencanakan pembelajaran secara baik, menggunakan teknologi dengan pembelajaran TPEK, dan mengevaluasi secara otentik sehingga hasil pembelajaran bisa maksimal. Semoga Bapak sekalian bisa memahami matematika ini, dan kami harapkan Bapak sekalian nantinya tetap bersemangat dan terus menguasai pembelajaran, menambah informasi bukannya dari video bahan-bahan yang saya berikan, tetapi bisa mencari lebih banyak lagi melalui internet. Demikian pembelajaran yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam.